Seperti kata pepatah, setiap orang memiliki tanggung jawabnya sendiri terhadap semua urusan duniawi. Terlebih lagi, karena kalian ada di alam Raja Sensi, maka alam itu juga ada di dalam diri kalian masing-masing. Xiao Yan mengatakannya sambil tersenyum. Karena dia tahu Lei Ji pasti marah karena sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya. Lei Ji berkata, siapa yang peduli? Petir menyambar dengan dingin dan mendengus. Baiklah, aku akan membelikanmu minuman. Selama ratusan tahun ini, aku telah berkelana antara hidup dan mati. Aku benar-benar ingin berhenti, tetapi bolehkah aku berhenti? Beranikah kamu berhenti? Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Lei Ji masih mengerti bahwa bercanda pun pasti ada batasnya. Ekspresinya berangsur-angsur melunak. Lupakan saja. Aku tidak akan marah padamu. Tapi jangan lupakan perjanjian kita. Saat kau sudah cukup kuat, kau harus bangkit kembali. Saya dari klan Leiling, klan Dewa Petir. Xiao Yan tentu ingat bahwa dia bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Janji-janji yang diucapkannya itu pasti akan dimewujudkan, keinginan mereka jika ia benar-benar mempunyai kemampuan suatu saat nanti. Ketika Xiao Yan tidak cukup kuat, ia selalu mengingat bantuan dari Lei Ji klan Petir. Sepanjang jalan, pertumbuhannya didukung oleh banyak orang, yang terus maju dan akhirnya sampai ke tempatnya saat ini. Api berkumpul untuk membentuk bintang. Xiao Yan pasti tidak akan melupakan niat awalnya. Setelah selesai di sini, aku akan kembali ke alam dewa kuno dan minum bersamamu sepuasnya. Kakak Xiao Yan, tolong baik tidak aku kalau kamu sudah pergi minum. Dong Haiyuan menepuk dadanya, tubuhnya yang tinggi dan senyum ramah muncul di wajahnya. Itu wajar. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Semua orang sangat ingin tahu apa yang terjadi di sini. Lalu Xiao Yan menceritakan secara kasar apa yang terjadi di sini. Tentu saja, dia tidak menjelaskan fakta bahwa Chang Miesi menyamar sebagai Ye Beijing. Tetapi ketika Xiao Yan memikirkannya dengan cermat, dia merasa sangat ketakutan. Selama percakapan, Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya nyaris tak terlihat saat dia menyapu Ye Beijing dan melihat keberadaan Chang Miesi, yang terlalu menakutkan. Dia bukan hanya memiliki kekuatan yang dahsyat, tetapi yang di luar imajinasi mereka adalah dia bahkan dapat menyamar sebagai orang lain. Tetapi harus dikatakan bahwa Zhang Miesi sangat pintar. Dia pasti tahu bahwa Xiao Yan tidak begitu mengenal Ye Beijing. Oleh karena itu, ketika mendekati Xiao Yan, ia hanya perlu menempelkan kedua telapak tangannya agar mencapai 3/4 perjalanan. Ini sangat sulit dibedakan, jadi dia tidak menyadari sesuatu yang aneh sepanjang jalan. Saat dia merenungkannya lebih dalam, Xiao Yan merasa itu terlalu sulit dipercaya. Dia bahkan tidak dapat menemukan petunjuk apapun dalam percakapan di Kompas. Jika ada pertemuan di Chaos Divine Realm, Chang Miesi akan ada di sana. Jika dia memilih sekarang, Xiao Yan pasti akan memilih nomor 4 tanpa ragu, yaitu Ye pada Kompas Ye Beijing. Ye Beijing tidak hanya meniru kepribadiannya, tetapi juga mengetahui banyak detail. Memikirkan hal ini, Xiao Yan sedikit linglung. Apa yang sedang kamu pikirkan? Sambaran petir itu menghentikan pemikiran Xiao Yan, yang linglung itu saat ini. Jika memang demikian, tata letak ini sungguh mengerikan. Xiao Yan bergumam dengan suara rendah, pupil matanya langsung mengecil, seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang mengerikan. Andaikan saja Ye Beijing pada malam itu, di Kompas itu palsu dan merupakan hasil pikiran panjang Cheng Miesi, bagaimana mungkin dia tahu kalau saya menyamar dan itu tidak mungkin?
Dan yang paling luar biasa adalah adanya konferensi di dunia kekacauan, ketika Xiao Yan di Kompas. Xiao Yan masih ingat dengan jelas bahwa Ye Beijing pernah menyampaikan pidato, dan ketika membahas siapakah Changmi, Ye Beijing dengan tegas menunjuk pada Yi. Mungkinkah orang yang masuk ke konferensi kekacauan saat itu bukanlah Ye Beijing yang sebenarnya melainkan Chang Misi, atau mungkinkah Ye Beijing adalah Chang Yesi? Segala sesuatu yang terjadi sekarang hanyalah perencanaan dan kinerja yang cermat. Semuanya masuk akal. Jika Ye Beijing bukan Chang Misi, lalu mengapa dia tahu begitu banyak detail? Dan inilah yang ditakutkan Xiao Yan. Jika Ye Beijing bukanlah Chang Misi, maka sebelumnya peran yang dimainkan oleh Chang Misi bukanlah Ye Beijing, melainkan Yu Yan, avatar Ye Beijing yang pertama kali bersentuhan dengan Xiao Yan. Tata letak Chang Misi dimulai dengan ini. Jika tidak, sutra Changmi pada Kompas pasti akan terlihat. Yang paling luar biasa saat ini adalah bahwa semua kesalahan ditujukan pada Ye Beijing. Jika begitu, Chang Misi membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dia tidak hanya ingin memprovokasi Sensi dan Taixu untuk berkelahi. Memandu Xiao Yan untuk memaksa perang dengan Taixu. Menurut perhitungannya, Xiao Yan tidak akan mampu melewati ini. Namun Zhang Miesi jelas salah perhitungan. Xiao Yan tidak hanya selamat, tetapi juga menghabisinya. Akhirnya, sebuah topeng tertinggal. Xiao Yan berpikir topeng ini membuat segalanya menjadi lebih rumit. Ada 2 kemungkinan untuk meninggalkan topeng ini. Yang pertama adalah Zhang Ni mengundang Xiao Yan untuk menjadi Chang Miesi juga. Kemungkinan ini tidak tinggi karena Xiao Yan sangat lemah. Chang Miesi sangat kuat, mengapa repot-repot merekrutnya, dan tidak ada niat yang jelas untuk merekrutnya. Ada juga kemungkinan kedua bahwa dia sengaja meninggalkan bukti. Yang ditunggu Xiao Yan adalah pemikiran yang cermat. Begitu dia memikirkannya dengan saksama, dia hampir bisa mengunci Master Ye Beijing, misi, dan topeng ini adalah buktinya. Xiao Yan tidak dapat menilai kemungkinan mana yang benar. Sekarang Xiao Yan membutuhkan kesaksian dari Ye Beijing untuk memastikan siapa yang menghadiri konferensi kekacauan. Apa yang kamu gumamkan? Lei Ji bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengepalkan tangannya dan membungkuk sebelum berubah menjadi pelangi panjang dan pergi lagi. Sungguh pria yang tidak berperasaan. Dia pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun. Wajah cantik Lei Ji menunjukkan ketidaksenangan. Dia telah berubah. Dia bukan lagi anak kecil yang belum tumbuh dewasa. Meski dia belum berubah sepenuhnya, dia samar-samar memiliki bayangan yang mulia. Dong Haiyuan menatap punggung Xiao Yan dan berkata perlahan, sebenarnya, menjadi terlalu kuat hanya akan membuat segalanya semakin membosankan. Sambaran petir. Saat dia berbicara, Dong Haiyuan tertawa pelan. Xiao Yan kembali lagi, dan Ratu serta Ye Beijing menatap Xiao Yan secara bersamaan. Namun, dia masih berencana untuk berbicara dengan Ye Beijing terlebih dahulu. Bagaimanapun, masalah ini sangat penting, Ye Beijing, mari kita bicara sendiri. Ada sesuatu yang perlu kamu konfirmasi. Xiao Yan menatap Ye Beijing, dan Ye Beijing tiba-tiba tampak difavoritkan, raut wajah gembira langsung muncul di wajahnya. Dia berbalik dan menatap Ratu sambil bercanda. Sang Ratu tidak menunjukkan ekspresi apapun dan mengabaikannya, Ye Beijing. Xiao Yan dan Ye Beijing datang ke samping secara terpisah dan dilindungi dengan kekuatan jiwa. Pastikan percakapan di antara mereka bersifat rahasia. Kita bertemu untuk pertama kalinya di sini. Benarkah? Xiao Yan bertanya, dan mengajukan pertanyaan pertama kepada Ye Beijing.
Ye Beijing menatap Xiao Yan dengan ekspresi aneh. Aku berbicara tentang tubuh aslimu, dan itu ada di dalam sensi. Mata Ye Beijing segera menjadi tegas dan dia segera mengangguk. Aku mencarimu kemana-mana sebelumnya dan meskipun aku meninggalkan tanda kecil di tubuhmu, tanda itu menghilang kemudian dan kemudian aku datang ke sini secepat yang aku bisa. Jadi di dunia sensi, disinilah kita bertemu untuk pertama kalinya. Saat dia berbicara, dua rona merah muncul di wajah cantik Ye Beijing, dan tampak malu. Aku tidak menyangka kau begitu perhatian, sampai-sampai kau menuliskan pertemuan pertama kita. Di malam hari, suara-suara Beijing tiba-tiba menjadi indah. Xiao Yan tercengang. Otak cinta ini benar-benar tak terkalahkan. Ini bukan pertama kalinya aku melihatmu berhenti berakting. Kaulah yang merusak sutra Palem Cheng Miesi. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit dan berteriak dengan suara yang dalam. Suasana tiba-tiba menjadi serius. Ekspresi Ye Beijing sedikit berubah. Omong kosong apa yang kau bicarakan tentang Zhang Miesi? Bagaimana aku bisa tumbuh menjadi Miesi? Bukankah kau membunuhnya? Ye Beijing merasa sangat aneh. Bagaimana dia bisa berubah menjadi Chang Miesi? Saya datang ke sini. Bukankah kau yang membawaku ke sini? Dan Anda juga berpartisipasi dalam pertemuan sebelumnya. Anda dan saya bersama-sama pada waktu itu. Siapa lagi kalau bukan Anda? Nada bicara Xiao Yan menjadi lebih serius. Dia sengaja melakukan ini karena dia ingin meledakkan Ye Beijing dengan cara ini.